Demi Allah saya bersumpah ini benar-benar sembuh ya. Pusing mampet tidak lagi terjadi. Jadi air irigasi nasal itu ditampung untuk melihat seberapa kotor hidung kita ya. Jadi sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi sahabat Safa Health dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya. Ya baik ya, jadi ini sekarang jam 4.15 pagi ya, jadi baru bangun kemudian sholat malam ya. Nah, kemudian saya bisa membuat video ini ya, menyempatkan waktu di pagi hari ini. Oke. Nah kemudian ya kemarin ini ada testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil sembuh ya dengan cara irigasi nasal ya. Ya ini ada akun dari Mayura Asa ya. Saya mau testimoni, alhamdulillah 15 hari hidung mampet saya yang sudah kurang lebih 8 tahun sembuh total, tidak mampet lagi selama 1-15 hari kurang lebih ya. Alhamdulillah sembuh total. Kawan, terima kasih. Saya pernah sehari 5 kali. Saya pernah sehari 5 kali irigasi nasal ya. Demi Allah saya bersumpah ini benar-benar sembuh ya. Pusing mampet tidak lagi terjadi. Sekarang 3 kali dan paling kalau nggak sempat 2 kali sehari. Sekarang hidung enak dan tidak lagi alergi, tidak bersin-bersin, nikmat hidup tanpa hidung mampet. Semoga testimoni ini menjadikan semangat bagi kawan-kawan semua. Dan satu lagi, urut wajah 3 tempat sebelum irigasi. 1 atas bulu alis, 2 batang hidung, 3 pipi kanan bawah ya. Pipi kanan bawah mata urut ya. Mudah-mudahan sembuh. Terima kasih Safa Health. Ya, ini ada testimoni dari akun Mayur Asa. Nah ini dia bilang 8 tahun mampet ya, tapi di testimoni lain di komentar lain dia bilang 20 tahun ya. Saya ingin bertestimoni, saya mampet kurang lebih hampir 20 tahun. Alhamdulillah cuma 15 hari sembuh. Urut wajah sebelum irigasi nasal, atas bulu alis, batang hidung dan pipi. Lakukan sebanyak 2 jam sekali. Saya terkejut, hampir tidak percaya bisa sembuh melalui channel Kang Safah. Tidak sakit mata lagi, tidak alergi, dan tidak lemah lagi tubuh saya. Terima kasih banyak Kang Safah. Semoga banyak yang terinspirasi dari channel ini. Ya alhamdulillah saya ikut senang ya. Teman-teman semua bisa sembuh ya melalui channel Safa Health, melalui irigasi nasal ya. Nah kemudian saya tanyakan, itu mampetnya itu 20 tahun atau 8 tahun? Karena di komentar lain itu dia bilang 8 tahun itu ya. Nah kemudian dia menjawab ya, saya ingin dia menjawab ya, kurang lebih 20 tahun, 8 tahun itu yang parah-parahnya ya. Ya jadi dia mengalami hidung mampet itu selama 20 tahun ya. Dan 8 tahun terakhir itu yang parah-parahnya mampet ya. Nah ini ada testimoni lagi atau balasan lagi ya. Luar biasa Kang, tidak menduga hidung bertahun-tahun mampet dan gurah tidak akan menyembuhkan ya. Jadi dia pertama itu 1 gurah dulu, kemudian 2 sering urut wajah agar lendirnya mencair. Yang ketiga 3 jam atau 2 jam atau 3 jam sekali irigasi nasal. 4 itu yakin pasti sembuh. 15 hari sembuh saya pribadi. Ya Allah, sujud syukur. Semoga orang tua Akang dapat rahmat berkah Allah di alam akhirat kelak. Amin. Terima kasih. Ya terima kasih ya. Jadi ya terima kasih untuk akun Mayur Asa ya. Ya semoga testimoni ini ya bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin melakukan irigasi nasal, yang masih berjuang dalam kesembuhan sinusitis atau mampet hidung atau polip ya. Semoga segera cepat sembuh gitu ya. Intinya jadi ya bagi teman-teman semua yang belum memberikan testimoni ya silahkan, kalau misalkan ada testimoni ya silahkan
lakukan testimoni di Instagram Sapa Health atau berkomentar di video, di kolom video di channel Sapa Health ya. Kita tunggu ya. Nanti kalau ada testimoni pasti kita post di Instagram Sapa Health ya. Semoga testimoni itu bisa menginspirasi teman-teman semua yang masih berjuang untuk kesembuhan sinusitis. Oke. Yaitu ya, silakan untuk memberikan testimoni ya. Ya karena memang testimoni ini ya bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi sama-sama kita berjuang untuk kesembuhan sinusitis ya. Oke. Ya itu ya. Ya kemudian kemudian teman-teman jangan lupa untuk klik like atau subscribe ya. Ya agar channel Sapa Health ini bisa lebih banyak membantu teman-teman semua yang masih berjuang untuk kesembuhan sinusitis. Oke. Baik ya, jadi di beberapa kolom komentar atau teman-teman itu sering menanyakan ya. Jadi irigasi nasal itu bagusnya itu pakai air apa itu ya? Apakah bisa menggunakan air pump ya? Air pump kemudian kita masak atau menggunakan air sumur itu ya. Ya di video-video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa saya itu menggunakan air mineral asli ya, air mineral aqua asli gitu ya. Nah, kalaupun teman-teman menggunakan air sumur atau air pump itu tidak masalah ya, asalkan itu memang air yang layak minum itu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan menggunakan air infus ya. Air infus itu lebih bagus ya. Nah, kemudian ya berdasarkan pengalaman saya ya, ketika saya menggunakan air mineral asli atau air aqua asli, kemudian air galon refill atau air sumur, itu memang yang paling bagus itu adalah air aqua asli ya. Saya sudah mencoba ketiga air tersebut ya. Ya jadi kalau misalkan menggunakan air refill itu ketika masuk hidung itu memang agak perih ya. Dan juga air sumur itu juga sedikit agak perih ya. Sedikit agak keras lah, agak keras, beda dengan ketika kita menggunakan air aqua asli ya. Itu jadi seperti datar ya, lembut, tidak terasa apa-apa. Jadi hidung itu benar-benar plong ya. Ya itu sih. Nah, kemudian memang saya di rumah ini memang sedia air mineral itu ya ada cukup banyak itu ya. Ini coba saya lihatkan ya. Nah, ini air aqua asli ya. Air mineral asli ini ada tanggalnya tanggal 14 bulan 8 2020. Sekarang tanggal 18 ya, jadi udah 4 hari ya. Ya ini stoknya ini. Ini ada 2 ini masih penuh ini. Ya. Ini menggunakan air asli ya. Ya jadi ya tidak masalah sih teman-teman mau menggunakan air apa, itu yang jelas itu intinya adalah air yang layak minum gitu ya. Ya tetapi ya berdasarkan pengalaman saya yang paling nyaman itu ya air mineral asli ini. Oke. Ya itu ya. Nah kemudian irigasi nasal ini boleh dilakukan setiap hari ya. Setiap hari itu boleh dilakukan ya, karena irigasi nasal ini aman ya. Irigasi nasal ini aman dan tidak harus penderita sinusitis yang melakukan ya. Irigasi nasal ini ibaratnya seperti kita cuci tangan biasa ya. Boleh dilakukan kapan saja dan berapa kali saja ya. Nah, bahkan dokter itu ada yang menganjurkan 5-6 kali sehari. Ya, di beberapa video juga sudah saya jelaskan bahwa memang aman ya. Dokter pun menganjurkan seperti itu gitu. Bahkan ada yang tanya sampai ke halo dok itu, bertanya itu apakah aman ya? Aman ya. Aman, boleh dilakukan berapapun kita mau gitu. Nah, kemudian setelah kita sembuh dari penyakit sinusitis, apakah kita itu tetap harus melakukan irigasi nasal tiap hari gitu? Ya jawabannya yaitu yaitu tergantung teman-teman ya, Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa irigasi nasal itu nanti kita itu akan tahu sendiri yaitu kapan kita harus melakukan irigasi nasal dan kapan tidak harus melakukan irigasi nasal ya. Jadi nanti hidung itu terasa sendiri ya terasa kalau misalkan ketika hidung kok tidak nyaman kok kayak agak gatal-gatal gitu ya itu nanti ya silakan teman-teman lakukan irigasi nasal. Oke. Ya saya pun meskipun saya masih cukup rutin tapi juga ya tidak selalu setiap hari saya melakukan irigasi nasal ya. Ya kadang 2 kali sehari itu saya baru melakukan irigasi nasal. Jadi ya kalau misalkan sudah rutin nanti akan tahu sendiri ya kapan sebaiknya kita melakukan irigasi nasal dan kapan tidak sebaiknya kita melakukan irigasi nasal. Oke. Dan irigasi nasal ini memang paling bagus itu dilakukan pada saat malam hari sebelum tidur gitu ya. Ya karena ketika kita malam hari itu kan sudah tidak ada aktivitas keluar lagi, oke.
sudah tidak ada pekerjaan lagi, sudah tidak keluarkan ya, jadi ya sekaligus pembersihan hidung kita itu dari debu, kotoran, bakteri selama kita beraktivitas seharian. Oke. Nah, ini saya juga mau melakukan irigasi nasal. Tadi malam saya belum melakukan irigasi nasal, yakni hidung agak terasa agak kotor. Oke. Saya mau bikin larutan irigasi nasal dulu. Nah, ini saya sudah bikin larutan irigasi nasalnya ya. Oke. Ya, silakan teman-teman kalau misalkan mau belajar cara membuat larutan irigasi nasal, silakan cari di playlist ya, playlist irigasi nasal, yaitu saya banyak membuat tutorial cara membuat larutan irigasi nasal ya. Ini airnya hangatnya ya sehangat suhu tubuh ya. Ini tempelkan tuh hangat ya, tidak panas ya, tapi hangat. Oke. Nah, kemudian bagi teman-teman yang awal mencoba atau sedang pilek-pileknya itu ya, sebaiknya itu air itu ditampung ya. Jadi air irigasi nasal itu ditampung untuk melihat seberapa kotor hidung kita ya. Jadi melihat hasilnya itu, ternyata hidung kita itu benar-benar kotor ya. Jadi setelah kita irigasi nasal kemudian air kita tampung, nanti kita kelihatan ya kotoran di hidung itu benar-benar kelihatan ya. Kemudian ya mohon maaf, upil itu nanti ya bisa keluar semua gitu ya. Oke. Ya, ini akan kita lakukan irigasi nasal. Oke. Karena tadi malam saya belum melakukan irigasi nasal. Oke, ini kita potong dulu sedikit ya. Oke. Ya, kemudian intinya itu relax ya. Kelihatan nggak sih? Ini sih. Intinya itu relax ya. Oke. Ini tampung sini. Oke. Ya. Dimasukkan ke hidung kanan, keluar hidung kiri. Oke. Oke, lagi. Gantian hidung yang kiri. Ya cukup ya. Ya, ini airnya ya. Ya sorry ya kalau menjijikan. Oke. Ya nggak saya tunjukkan. Oke. Ya, ini cuma tutorial aja. Oke. Nah, kemudian pada saat kita irigasi nasal itu aslinya ya tidak harus miring ya, tapi memang kalau bagusnya itu miring ya, agar aliran air itu bisa keluar semua. Nah, gini, agak miring seperti itu ya. Nah, ini kan sisa-sisa airnya kan masih bisa keluar kan. Jadi ketika setelah irigasi nasal kita itu miring ke kiri agar air yang di kanan itu keluar. Oke. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita miring ke kanan, nanti kalau misalkan masih ada air yang di kiri itu nanti akan keluar sambil dibuang nafas gitu. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita irigasi nasal itu harus rileks, santai, kemudian buka mulut selebar-lebarnya ya. Jadi ketika kita buka mulut selebar-lebarnya, nanti otomatis tidak ada udara masuk ke telinga ya, kemudian otomatis kita nafas dari mulut, kemudian pasti irigasi nasalnya lancar. Oke. Ya baiknya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga penyakit sinusitisnya semoga cepat sembuh. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.